Kalian lagi cari HP 3-5 juta rupiah, ini adalah video yang tepat buat kalian karena kita akan memberikan rekomendasi HP di rentang harga 3-5 juta rupiah yang kita kurasi dari awal 2023 hingga akhir 2023, di mana kita akan menyampaikan rekomendasi based on smartphone yang sudah kita review sepanjang 2023 saja ya guys. Jadi mari kita bahas untuk rekomendasi HP 3-5 juta rupiah ini. HP pertama yang akan kita rekomendasikan adalah Redmi Note 12 Pro 4G. Jadi ini adalah HP di harga 3 juta lebih sedikit yang fokus utamanya ada dari sisi kamera, di mana prosesor Snapdragon 732G yang diotakin oleh HP ini itu memang bagus banget buat kamera, di mana kameranya bisa merekam hingga resolusi 4K, ada ultra wide-nya. Jadi menurut kita ini adalah HP yang fokus banget dengan kamera di harga 3 juta lebih sedikit ya guys. Kemudian HP berikutnya adalah HP dari Poco X5 Pro, di mana HP Poco X5 Pro ini dijual di harga 3,7 jutaan untuk varian 6 128 GB yang menurut kita itu masih all-rounder banget. Layarnya cakep, kameranya juga cakep, dan juga baterainya awet, kemudian prosesornya Snapdragon 778 gitu, aman banget ya guys. Jadi ini menurut kita ini adalah HP all-rounder yang menarik banget ya guys. Kemudian berikutnya adalah Infinix Zero 30 5G. HP ini menurut kita fokus utamanya dari sisi kamera, di mana kameranya itu bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps depan belakang. Kamera belakangnya punya OIS, punya ACE, kamera depannya juga punya ACE. Itu membuat ini adalah HP yang cocok banget buat kalian yang mau buat konten kreator atau kalian mau buat live shopping, ini juga oke banget ya guys. Dan cocok banget buat Infinix kasih sweet spot di harga 4 jutaan ini ya guys. Kemudian HP berikutnya adalah iQOO Z7. iQOO adalah sub-brand dari Vivo, yang dimana iQOO ini itu punya performance yang menarik banget buat gaming di harga, bahkan di harga 3 jutaan sekarang, turun dari 4 juta turun ke 3 jutaan. iQOO Z7 ini pakai Snapdragon 782G yang stabil banget performance-nya untuk gaming ya guys. Itu cocok banget lah untuk iQOO Z7 buat gaming. Kemudian ada Samsung Galaxy M34 5G. Meskipun memang masih menggunakan prosesor Exynos 1280, ternyata untuk performance-nya itu masih cukup baik dan kameranya juga oke, lebih ke all-rounder sedikit dari versinya Samsung ya guys. Dan ya meskipun memang desainnya agak jadul sedikit lah, tapi menurut kita ya masih bisa kita rekomendasikan kepada kalian di harga 3 jutaan ya guys. Kemudian HP berikutnya yang kita bisa rekomendasikan kepada kalian adalah HP Samsung Galaxy A34 5G. Ini adalah HP all-roundernya Samsung di harga 4 jutaan. Sudah ada IP68-nya, sudah ada 5G ready-nya, prosesor yang juga bagus, stabil, buat gaming nyaman, buat entertainment juga enak, dual speaker, buat kameranya juga termasuk bagus. Dan ini all-roundernya Samsung di harga 4 jutaan ya guys. Kemudian HP berikutnya adalah HP dari Vivo V27. Jadi HP Vivo ini sebenarnya sudah ada keluar Vivo V29, tapi di HP 3-5 juta yang bisa masuk harganya itu adalah Vivo V27. Di harga 4 jutaan, stoknya memang terbatas, tapi menurut kita ini adalah HP all-rounder banget ya guys. Performanya dapat, kameranya dapat, terus kemudian baterainya juga oke, chargingnya juga cepat, dan nyaman banget untuk all-roundernya ya guys. Kemudian HP terakhir yang kita bisa rekomendasikan yang mendekati angka 5 juta kurang 1 rupiah yaitu adalah Poco F5. Jadi Poco F5 ini adalah HP yang benar-benar gila banget buat performance-nya. Jadi kalau memang kalian memang incar buat gaming, ini adalah HP terbaik di bawah 5 juta ya, 5 juta kembali 1 rupiah sih. 5 juta kembali 100 rupiah kalau nggak salah. Kemudian ini adalah HP Snapdragon 7 Plus Gen 2 pertama di Indonesia dan kayaknya belum ada lagi yang masuk ke Indonesia dengan harga segitu. Kucu banget buat Poco F5 ngasih performance yang luar biasa di bawah 5 juta rupiah. Itu bagus banget ya guys. Kesimpulannya, untuk HP harga 3-4 juta rupiah, pemenangnya adalah di Poco X5 Pro. Menurut kita itu lebih all-rounder banget, kameranya dapat, performance-nya dapat, layarnya dapat, speakernya dapat. Ya oke banget lah untuk Poco X5 Pro. Kemudian dari rentang harga 4-5 juta rupiah, menurut kita ya yang all-rounder banget itu di Vivo V27. Kenapa kita bisa bilang Vivo? Karena memang meskipun dia ada trade-off dari sisi speakernya masih single speaker, tapi kalian dapat layar curve, kemudian kalian juga dapat performance yang bagus dari MediaTek Dimensity 7200, kemudian kalian juga dapat kamera yang bagus, pakai sensor Sony IMX766, ini juga layarnya cakep, jadi menurut kita nih all-rounder banget lah guys, untuk di harga 4-5 juta ya guys.
Dan itu dia yang kita bisa simpulkan pada video rekomendasi harga 3-5 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita sendiri, ini adalah pendapat dari review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis melalui komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja nggak suka, follow sosial media review gadget untuk mendapatkan update terbaru dari review gadget, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!